والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ada namanya sholat hadiah, sholatul hadiah atau sholatul unsi. Unsi itu artinya hiburan, memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang yang meninggal. Namanya sholatul hadiah atau sholatul unsi. Tadi sholat qadha kalau kita niat pakai an ya. Usolli misalnya dohor, ini yang utang nih dohor, punya utang sholat zuhur yang meninggal dunia, kita niat usolli fardha zuhuri ya, an fulan, sebut namanya an fulan ibn fulan. Qadhaan, kalau pakai rakaat juga boleh, arba'a raka'atin qadhaan lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arab susah, bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat sholat wajib zuhur untuk saya hadiahkan pahalanya atau untuk saya bayar hutang sholatnya fulan bin fulan sebagai qadha wajib karena Allah Ta'ala juga bisa. Atau saya niat wajib sholat zuhur kepada fulan bin fulan 4 rakaat qadhaan sebagai qadha lillahi ta'ala. Dan semisal daripada itu, tidak harus persis dengan lafaz saya, semisal dengan itu sholat sah. Sholat hadiah hukumnya sunnah, namanya sholatul hadiah atau sholatul unsi. Bacaan niatnya usolli sunnata ya al-hadiyati, usolli sunnata al-hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala. Amalan ini khusus dikerjakan di hari meninggalnya seseorang tersebut. Misalnya meninggalnya sore dikuburkan atau malam itu dikuburkan, bentar malam kita sholat itu, khususnya kepada familinya, anaknya, walinya, kerjakan sholat itu. Itu fadilahnya sangat besar. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitabnya Nihayatuz Zain menyebutkan ada riwayat, walaupun riwayat ini kalau ada sigut ruwiya, diriwayatkan, itu memang menurut ulama hadis riwayat yang lemah ya. Kalau disebut diriwayatkan, ruwiya dalam ilmu hadis itu, diriwayatkan itu adalah siyagu tamrid, satu bentuk periwayatan yang dianggap lemah. Tapi bab ini kan berbicara bukan masalah hukum. Bab ini tidak berbicara masalah akidah. Bab ini berbicara masalah fadilah amal. Ya, sebagian besar ulama hadis seperti Imam Nawawi, mereka menyatakan hadis-hadis lemah bisa diamalkan dalam fadilah amal selama dia tidak palsu, selama tidak terlalu lemah dan masih berada dalam naungan hadis-hadis yang sahih atau riwayat-riwayat yang sahih, di mana dinyatakan farhamu bisadaqah man yamut, kasihanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan sedekah. Bisadaqah saya temukan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di situ ada ucapan seorang tabi'in belajar kepada 70 orang sahabat beliau, namanya Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Ia mengatakan innal mauta yuftanuna fi guburihim sab'a fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Orang yang meninggal dunia, mereka mendapatkan ujian berat di dalam kuburan mulai hari pertama sampai hari ke-7. Sebab itulah para sahabat dan para tabi'in
jika ada yang meninggal, ada orang yang meninggal di antara mereka, maka mereka menganjurkan untuk memberikan makanan, diniatkan sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Hari pertama sampai hari ke-7. Di sini dinyatakan fa illam yajid, kalau memang tidak bisa bersedekah, fal yusolli rak'atain, maka solatlah 2 rakaat. Tadi solat hadiah namanya. Bagaimana caranya? Rakaat pertama membaca suratul Fatihah, kemudian ayat kursi 1 kali, kemudian al-hakumut takatsur 1 kali, kemudian al-ikhlas qul huwallahu ahad 11 kali. Rakaat kedua sama, cara solatnya sama seperti biasa, nggak ada yang beda, tapi bacaan suratnya yang diriwayatkan seperti itu. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 1 kali, al-hakumut takatsur 1 kali, kemudian surat al-ikhlas 11 kali. Dibaca di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Kalau memang bisa sedekah dan sholat lebih bagus lagi. Sedekah untuk niatkan kepada almarhum plus ditambah sholat hadiah, lebih bagus lagi. Selesai daripada sholat hadiah tadi, kemudian baca doa, Allahumma inni shallaitu hadhihi sholah wa ta'alamu ma urid, Allahumma ba'ath thawabaha ila gobri fulan ibn fulan. Baca doa itu. Bahasa Arab gak bisa, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah sholatku ini sebagai pahala kepada almarhum yang meninggal dunia. Engkau mengetahui apa yang aku inginkan. Bisa seperti itu. Jadi agama ini tidak mempersulit orang, ya. Kalau bisa menggunakan bahasa Arab yang diajarkan oleh ulama, silakan. Kalau tidak bisa, bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Yang nggak boleh itu ganti dalam sholat, ya. Fatihah diganti bahasa Indonesia dalam bahasa asing, nggak bisa. Semua bahasa asing yang masuk dalam sholat batal sholatnya. Ijma', mayoritas ulama mengatakan demikian. Apa fadilahnya? Fadilahnya Allah mengirimkan 1000 malaikat membawa cahaya dan hadiah kepada almarhum di malam itu. 1000 malaikat menghibur almarhum di malam pertama di saat meninggal dunia. Kenapa dianjurkan dilakukan di malam pertama? Karena malam pertama ini ibaratnya paling berat. Bukan malam pertama pengantin, bukan. Malam pertama di alam barzakh. Allah. Alam barzakh, pindah alam. Maka dibantu dengan ini. Dengan doa, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah. Itu ditingkatkan, itu intensnya itu di malam pertama. 1000 malaikat datang menghibur dia. Malaikat membawa cahaya dan membawa hadiah diberikan kepada almarhum. Wa anna fa'ila dzalika lahu thawabun jasim. Selain daripada almarhum diberikan hiburan oleh Allah lewat sholat hadiah tadi, yang melakukan sholat itu diberikan pahala yang luar biasa. Pahala yang pertama, Allah berikan, Allah angkat derajatnya di sisi Allah 40.000 derajat. Allah berikan pahalanya 40.000 ibadah haji dan umroh. Allah bangunkan 1000 istana di dalam surga untuknya. Allah berikan pahala 1000 mati syahid kepadanya. Fadilah amal. Bahkan di dalam riwayat dikatakan orang yang melakukan amalan itu minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Orang tersebut
tidaklah atau sebelum dia meninggal dunia Allah sudah perlihatkan tempatnya di dalam surga. Namanya sholatul hadiyah atau sholat al-unsi. Luar biasa. Sekali lagi, sholat semacam ini juga sebagian ulama menolak ya. Sebagian ulama menolak. Saya dapat dalam Majmu' Fatawa Hadratus Syekh Kiai Hashim As'ari mengatakan sholat semacam ini sholat yang tidak ada landasan hukum. Karena dicek di kitab-kitab terkenal yang jadi mu'tamad, menjadi rujukan seperti Fathul Qorib, At-Tahrir, Manhajul Qawim, Nihayatul Muhtaj, Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin, tidak pernah membahas sholat ini. Tapi tadi riwayatnya Syekh Nawawi Al-Bantani ada dalam kitab Nihayatuz Zain. Artinya apa? Sholat ini juga masih terjadi polemik, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau mau kerjakan kan masalah. Tidak kerjakan juga nggak masalah. Karena berbicara fadilah amal. Tapi kalau saya pribadi kerjakan. Lah sekalipun salah sholat. Sholat. Oleh sebab itu ulama memberikan solusi. Ada namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Beliau juga sependapat dengan Mbah Hashim Asy'ari yang menyatakan bahwa keluar dari khilaf ulama jika kita sholat sunnah mutlak saja. Sunnah mutlak tanpa niat sholat hadiah. Sholat sunnah mutlak. Usolli, saya niat sholat rak'atain lillahi ta'ala. Selesai sholat doa, kan sama. Tapi kalau niatnya sunnah mutlak, keluar dari khilaf, semua ulama mengatakan boleh. Tapi kalau niatnya hadiah, ada sebagian mengatakan boleh, ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Berarti kesimpulannya ini bisa dikerjakan. Kalau mau keluar dari khilaf, niatnya sholat sunnah mutlak. Kalau mau kerjakan untuk sebagai sholat hadiah, niat sholat hadiah. Gitu. Sama tadi kayak qadha. Qadha itu Syekh Zainuddin Malibar mengatakan orang yang meninggal punya hutang sholat, yang hidup tidak punya kewajiban mengqadha. Bahkan tidak perlu mengqadha, lam taqdi. Tapi beliau kasih solusi. Ada ulama yang memberikan solusi. Kecuali ada wasiat. Kalau wasiat, Syekh Zainuddin Malibar juga mengatakan boleh dikerjakan. Kayaknya dulu ulama dulu punya sifat kehati-hatian dalam hukum. Itu ada yang mencatat. Dia ingat-ingat masa baliknya itu. Dulu berapa sholat yang saya tinggal ya, dicatat kembali itu. Wah, waktu SMA nih paling banyak nih, ditulis. Mulai balik apa SMP, diingat-ingat sebisanya, seingatnya. Dia catat. Sudah dicatat, dia kerjakan. Tapi keluarganya dikasih tahu. Ini ayah punya hutang sholat nih. Kalau ayah belum tuntas, tolong anda gantikan. Semampunya. Ada yang seperti itu. Mereka menjaga hukum al-ihtiyat secara hati-hati. Ada juga dalam masalah dagang. Dia punya timbangan khusus tuh. 2 timbangan. Ini ulama pedagang. Timbangan pertama khusus ketika untuk berdagang. Kalau ada yang belanja kepada ulama tersebut, seperti siapa? As-Sari As-Sakati, ulama dan seorang pedagang. Beli 1 kilo. Ditimbang pakai timbangan khusus tuh, 1 kilo. Dia kasih lebih, ambil lagi. Jadi ada lebih 1 kilo sekian. Itu kalau belanja kepada beliau. Tapi kalau beliau belanja ke orang lain, bawa timbangan khusus juga sama. Ini timbangan saya, timbang di situ. Beli 1 kilo ya. Yang jual kasih timbangan 1 kilo.
Dia ambil segenggam, kasih kurang. Dia kurangi, dia kasih ke penjual tadi. Takut ada yang lebih. Tapi kalau belanja kepada beliau, beliau kasih lebih. Tapi kalau beliau belanja kepada orang, beliau kurangi. Gitu. Takut jangan ada yang lebih. Itu kehatian. Mereka punya sifat namanya warok, itu begitu. Al-ihtiyat, yang bagi lil mu'minin al-ihtiyat fil ahkam. Selayaknya bagi orang beriman berhati-hati di dalam masalah hukum. Jadi solat hadiah dan solat al-unsi terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang mau kerjakan silakan, yang tidak kerjakan juga ada pendapat dari para ulama. Terakhir ada namanya solat kafarat. Solatul kafarat. Solatul kafarat ini solat yang dilakukan di hari Jumat akhir bulan suci Ramadan. Dia sejenis qadha. Jadi hari itu kerjakan langsung 5 waktu. Namanya solat al-kafarat. Ibn Hajar al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang lahir 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, mengatakan solat ini hukumnya haram. Menurut siapa? Ibn Hajar al-Haytami. Tapi kita harus paham kenapa beliau haramkan solat semacam ini. Dianalisa oleh para ulama setelah beliau karena khawatir orang-orang yang memang malas dalam solat mengandalkan solat itu, karena solat itu kan mengkodok 1 tahun yang lalu atau 70 tahun solat yang dia tinggal itu bisa terkodokkan dengan solat kafarat. Bahkan dalam riwayat ratusan tahun. Umur kita gak sampai ratusan. Ya, sisanya dibagi ke keluarga, pahalanya. Beliau haramkan karena melihat apa? Takut orang-orang yang malas sholat mengandalkan sholat itu. Sudah, nggak usah sholat. Nanti Ramadan, Jumat akhir kita sholat, terkodokan semua, selesai. Itu yang diharamkan tuh. Diharamkan oleh Ibn Hajar Haytami, dilihat dari sisi itu. Padahal belum tentu juga dia hidup di bulan suci Ramadan, tahu-tahu meninggal. Nah ini jadi penyakit. Ini yang dianalisa oleh sebagian fuqaha. Jadi beliau mengharamkan di situ ada alasan. Akan tetapi para aulia, para sulaha, para wali-wali besar, para ulama besar, kebanyakan dari mereka juga mengerjakan itu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, khususnya ulama-ulama di Wadi Hadramaut, di lembah Hadramaut. Syekh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, para habaib kebanyakan kerjakan itu sampai hari ini. Bukan hanya di Hadramaut, di kota Zabid itu dikerjakan di masjid raya, masjid jameknya mereka. Munzu qadim ilal an, dari dulu sampai hari ini. Sebagai apa? Antisipasi. Kalau kita ini sudah berusaha menjaga 5 waktu, tidak terlalaikan dan tidak mengandalkan sholat itu, sholat kafarat, kemudian tiba hari Jumat kita kerjakan, bagus. Tapi yang penyakit ini yang bahaya nih. Penyakit ini. Nggak usah sholat, nanti Jumat akhir Ramadan sholat. Toh setahun terkodok, 70 tahun terkodok, ratusan tahun terkodok. Dan memang sholat semacam ini kebanyakan dilakukan oleh para ulama-ulama sufi. Mereka lakukan itu, mereka bukan malah sholat, mereka sholat sudah terjaga dari kecil. Jangan salah paham. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim sholat subuh selama 40 tahun dengan wudu isya. Sholat subuh 40 tahun berjamaah
dengan wudu isya. Artinya apa? Tidak tidur. Malamnya begadang sholat. Malamnya begadang mengisi air-air di tempat-tempat wudu yang ada di masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Jalan kaki dari kota Ainat ke kota Tarim. Bukan berarti mereka kerjakan itu kemudian dulu mereka ada qadha sholat, sholat ditinggal, enggak, mereka itu luar biasa sholatnya. Tapi apa? Saking takutnya dengan perkara sholat, mereka menjaga antisipasi. Sikap antisipasi itu boleh. Apalagi itu prakteknya sholat. Sekalipun tidak disebut sholat kafarat, jadinya sholat qadha. Karena niatnya untuk menjaga jangan sampai ada sholat-sholat dahulu ketika wajib sholat ada yang terlupakan, begitu. Maka sebagai bentuk antisipasi mereka melakukan sholat kafarat. Dan ini memang ada riwayat ya, walaupun riwayatnya sebagian ulama yang mengatakan sholat ini tidak bisa dijadikan hujjah karena beranggapan tidak ada riwayat yang sahih. Tapi kalau berbicara riwayat ada, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-hadithud dhaif ahabbu ilayya min hadithir rijal. Hadis yang lemah itu aku lebih suka daripada pendapat ulama. Nah ini hadis mauquf kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ada riwayatnya. Sekalipun lemah, Imam Ahmad mengatakan saya lebih suka pendapat hadis lemah daripada pendapat ulama. Ini jangan salah paham ya. Kalau saya mengatakan hadis ini bermasalah atau hadis ini ya ada punya problem, ada kesalahan, itu bukan maksudnya dari nabinya, bukan ya. Rasulullah gak pernah salah. Begitu juga Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu juga para ahlul bait, para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketika saya mengatakan ini hadis bermasalah, ini hadis palsu, ini hadis lemah, itu maksudnya dari siapa? Oknum yang meriwayatkan hadis-hadis itu. Mengatakan hadis Nabi, ternyata ada oknum di situ yang memalsukan. Ada juga yang mungkin pemahamannya keliru, ada yang lupa dan seterusnya. Makanya dibuatlah derajat hadis, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Tapi kesemuanya itu adalah hadis Rasul. Yang disepakati ditolak adalah hadis yang disebut hadis maudhu', hadis palsu. Itu wajib diingkari dan itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat kafarat itu juga sebagai antisipasi. Jangan sampai mungkin dahulu ada salat-salat yang kita lupa, yang wajib dan kita lupa kerjakan, insya Allah dengan niat mengantisipasi itu Allah Ta'ala hapuskan itu kesalahan kita. Allah Ta'ala terima itu sebagai apa? Penghapus, penebus kesalahan di masa lalu itu. Jadi dalilnya memang hadis sahih tidak ada. Itu yang menurut pendapat yang menolak ya salat kafarat seperti Ibn Hajar al-Haytami. Tapi ulama-ulama sufi berkeyakinan ada. Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan ada kalanya ada amalan yang dilakukan oleh orang soleh secara berjamaah ya. Itu menjadi ijma jika tidak ada yang mengingkari, ijma sukuti. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat. Tradisi amalan yang dilakukan oleh orang soleh dari generasi ke generasi, kemudian tidak ada yang mengingkari, itu bisa jadi hukum. Sekalipun teksnya tidak ada. Teks apa? Hadis mengatakan ini tidak ada. Kok bisa jadi hukum? Kalau ulama melakukan turun-temurun ya, secara berjamaah dan tidak ada yang mengingkari. Karena kita harus paham sejarah bahwa banyak data-data keilmuan Islam itu musnah di masa invasi bangsa Mongol, sehingga yang tertulis itu kemungkinan besar banyak yang hilang, dan yang mereka lakukan tidak mungkin secara berjamaah yang dilakukan oleh ulama turun-temurun
itu tanpa rujukan, nggak mungkin. Nggak berani mereka. Tapi yang mereka melakukan itu ada rujukan, rujukannya itu hilang. Menjadi hukum dari mana? Dari fi'il, perbuatan. Kalau belajar ilmu madhab, amalia orang Madinah jadi hukum. Itu mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki nggak perlu ada dalil secara teks. Kau lihat penduduk Madinah mengamalkan suatu amalan dan tidak ada yang mengingkari di situ, itu jadi hukum. Karena yang mereka lakukan pasti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi di masa-masa pertengahan ini kitab-kitab banyak hilang. Setiap baca manaqib ulama di situ disebut Syihabuddin Az-Zuhri, kitab hadisnya mafqud, hilang. Al-Kisai, kitab qiraahnya hilang, judulnya ini hilang, mafqud. Ulama ini hilang kitabnya. Al-Ghazali ada 200 judul kitab yang beliau tulis. Yang sampai kepada kita tidak sampai 100. Sisanya kemana? Hilang. Hilang dengan berbagai macam argumentasi. Ada yang hilang karena bangsa Mongol dalam sejarah membakar itu kitab-kitab ulama, dibuang di sungai-sungai Efrat, Dijlah, ya, sampai itu air berubah menjadi warna tinta. Kuda bisa menyeberang itu. Belum lagi yang di Spanyol, Ratu Isabel dengan koleganya, mereka mengambil kitab-kitab itu, mengambil, bawa ke negara mereka. Nah, jadi kalau membaca biografi ulama, kitab mereka banyak yang hilang, mafqud. Nah, tidak mungkin mereka melakukan amal itu tanpa ada dalil. Ini yang lakukan ulama semua nih. Mereka lihat dari praktek sebelumnya, yang ini terus begitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk amalan apa? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu ada kitab abad kedua Hijriah, diterangkan orang-orang yang ada di Makkah ketika tawaf di malam nisfu Sya'ban, selesai itu mereka mengadakan ritual membaca surat ini, membaca surat itu sampai subuh. Lanjut dengan sholat subuh. Antum cari hadisnya gak ada ini. Amalan begitu. Tapi perbuatan mereka tidak ada yang mengingkari. Dan dilakukan. Berarti ada dalil yang tidak tertulis. Sekalipun tertulis, kemungkinan besar bisa hilang. Makanya disuruh tadi, ittabi'ul ulama. Ikutilah para ulama. Fa innahum suruj. Mereka itu pelita. Ya. InsyaAllah nanti kita bahas di pertemuan berikut, masih membahas tentang masalah bab sholah di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.